Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam sehat. Selamat datang di podcast hari ini bersama saya Santi Lestari. Hari ini kita akan membahas mengenai penerapan nilai aneka, akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi dalam kinerja sebagai aparatur sipil negara atau ASN. Untuk itu, telah hadir bersama saya di sini ada Bapak Supar sebagai Kepala Sekolah SD Negeri 1 Tunggul, merupakan salah satu SD di Kecamatan Narumsari, Kabupaten Jepara. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bu Santi. Ya, untuk bersingkat waktu, kita bisa mulai ya Bapak? Bisa. Ya. Pertanyaan pertama berkaitan dengan nilai akuntabilitas. Seperti yang kita ketahui, akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dimiliki oleh seorang ASN dalam menjalankan tupoksinya. Nah, menurut Bapak, nilai akuntabilitas seperti apa yang harus dimiliki oleh seorang ASN? Sebagai seorang ASN itu harus memiliki sifat yang baik, harus jujur, disiplin, dan bertanggung jawab, sehingga bisa menjalankan tugas sesuai dengan tupoksinya dan menjadi teladan di masyarakat. Untuk yang kedua, Bapak, apakah ASN di sekolah ini sudah akuntabel? Sebagian besar sudah. Oh gitu. Baik, dibandingkan dengan jiwa nasionalisme, Pak, yaitu rasa kecintaan kita terhadap bangsa dan negara, apakah hal tersebut sudah dimiliki oleh ASN di sekolah ini? Sudah, apalagi kami sebagai guru yang mendidik dan mengembangkan bakat minat siswa. Generasi penerus bangsa itu wajib punya jiwa nasionalisme. Mau jadi apa nanti bangsa ini jika para guru yang berkewajiban menanamkan nilai nasionalisme tapi malah tidak nasionalisme, hancur nanti bangsa kita ini. Seorang guru harus bisa memberikan contoh yang baik untuk para siswanya tanpa terkecuali demi kemajuan bangsa. Pepatah Jawa, guru itu difigul lan ditiru. Jadi penting sekali ya Bapak jiwa nasionalisme itu. Nah, tapi adakah hambatan Bapak yang dirasakan oleh para guru di sini dalam mengembangkan atau menanamkan rasa cinta tanah air? Pastinya ada, apalagi di masa pandemi seperti ini kita tidak bisa menanamkan karakter nasionalisme secara langsung. Jika kita pembelajaran tatap muka, guru bisa mengingatkan siswa jika berbuat kesalahan. Nah, ini posisi mereka di rumah. Orang tua juga bekerja, otomatis belum tentu ada yang mengawasi atau mengingatkan mereka. Alhasil, karakter anak yang sudah terbentuk lama kelamaan berubah karakternya, dan ini jadi tantangan tersendiri bagi kami seorang guru, mencoba menguatkan karakter anak lewat media sosial. Tapi juga ada hambatan, tidak semua anak punya HP, satu rumah HP hanya satu dibawa orang tua. Itu salah satu hambatan yang ada di sini. Oh begitu ya Bapak ya. Wah, tugas guru berat ya Bapak di sini ya. Iya. Iya, apalagi di masa pandemi seperti ini. Kaitannya dengan etika publik Pak, yaitu sikap dalam melayani masyarakat sesuai kode etik ASN. Apakah ASN di sekolah ini sudah memiliki hal tersebut? Tentunya sudah. Kembali ke tupoksinya, kami seorang guru harus melayani para siswa, orang tua siswa, dan masyarakat sekitar. Senakal apapun siswa, sebisa mungkin seorang guru menyikapinya dengan bijak.
tanpa harus main tangan. Sekolah itu harus ramah anak, pun dengan orang tua juga. Ketika mereka datang ke sekolah untuk mengumpulkan tugas atau minta penjelasan terkait kenakalan anaknya di sekolah, sebisa mungkin kami tetap ramah dan bersikap tenang. Jadi sekolah itu harus ramah anak. Ya, hal ini berkaitan dengan komitmen mutu berarti ya Bapak. Kaitannya dengan hal tersebut, hal apa yang harus dilakukan ASN Bapak untuk mempertahankan mutu sekolah? Selain dari sikap kita terhadap siswa ataupun orang tuanya, para guru di sini berupaya sebisa mungkin untuk melaksanakan pembelajaran dengan baik, entah secara luring maupun daring, mulai dari pembuatan RPP sebagai landasan sebelum mengajar maupun memberikan video pembelajaran jika daring. Selain itu, para guru juga aktif mengikuti klub pelatihan yang menunjang kompetensinya. Apalagi saat pandemi seperti ini, banyak pelatihan-pelatihan secara virtual. Jadi ada hikmahnya ya Bapak, dengan adanya pandemi ini guru bisa mengembangkan kompetensinya, bisa melengkapi administrasinya ya, seperti itu. Dengan pandemi ini ada hikmahnya juga ya Bapak, para guru itu bisa mengembangkan kompetensinya semakin ditingkatkan, kemudian bisa melengkapi administrasi yang sebelumnya terbengkalai ketika harus mengajar gitu ya. Nah, menurut Bapak, apakah perlu adanya inovasi yang harus dilakukan oleh para ASN atau guru di sini yang kaitannya dengan pembelajaran tersebut? Sangat perlu sekali. Guru dihadapkan dengan pembelajaran daring maupun luring di sekolah kami, otomatis perlu adanya inovasi pembelajaran baik untuk luring maupun daring, karena memang dampak pandemi ini luar biasa. Selain anak-anak malas belajar, mereka juga malas ke sekolah karena kelamaan belajar di rumah. Nah, ini juga jadi hambatan bagi kami. Bagaimana membuat para siswa itu mau belajar, mau berangkat ke sekolah dan menghormati gurunya, dan mau untuk tetap menerapkan protokol kesehatan baik di sekitar rumah maupun di sekolah. Di sini pun peran keluarga juga ikut andil. Baik, yang saya Bapak, dengan masa pandemi seperti ini, kondisi tidak ada siswa, apakah ASN di sekolah ini bisa menerapkan budaya anti korupsi, Pak? Memang dengan kondisi seperti saat ini, saat untuk korupsi waktu tentunya tidak bisa dipungkiri. Hanya saja untuk Pemkab Jepara ini menerapkan sprint bagi ASN, sekaligus tuntutan untuk membuat LKH setiap hari. Otomatis mereka yang punya keinginan untuk bolos kerja misalnya, jadi berpikir kembali. Dan saya pribadi juga menurut ASN di bawah saya untuk melengkapi administrasi dan mengembangkan skill maupun soft skill-nya di sekolah. Nilai dasar anti korupsi itu kan ada jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, terus ada kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Lalu nilai anti korupsi seperti apa sih Pak yang harus dimiliki seorang ASN menurut Bapak? Seorang ASN harus jujur dan bertanggung jawab. Karena itu mahal harganya. Orang jujur melakukan kesalahan bisa, tapi tidak bisa bertanggung jawab akan kesalahan. Ya sama.
kerja. Oh, gitu. Ya, baik, untuk pertanyaan terakhir Bapak, dua pertanyaan terakhir. Menurut Bapak, hambatan dan tantangan seperti apa yang akan dihadapi oleh seorang ASN dalam menerapkan nilai aneka, Bapak? Baik Mbak Sepi, Bu Santi, tentunya lingkungan kerja di tingkat kesejahteraan itu yang paling ada seorang ASN misalnya pada dasarnya sudah mulai menerapkan aneka di sekolah, tapi ada yang ngajak malas. Misal misalnya rajin sekali ikut pelatihan dan membuat administrasi kelas, tapi oleh Bu C diajak ke pasar buat belanja pada saat jam dinas. Atau bisa juga ASN jadi malas bekerja atau berpikir kreatif, atau bekerja dengan tidak ada uang kerja. Guru diminta melatih siswa persiapan kemah misalnya, tapi tidak dipikirkan upahnya atau transportnya misalnya, tentu membuat guru tersebut jadi enggan melatih siswa. Iya, memang jadi ada lingkungan kerja dan tingkat kesejahteraan ya Bapak. Lingkungan kerja sudah rajin, temennya ngajak jalan-jalan, ngajak pergi, terus akhirnya ikut-ikutan. Terus sudah giat melatih tapi tidak ada uang kesejahteraannya juga, jadi akhirnya malas ya. Bisa ya Bapak. Untuk pertanyaan terakhir nih Bapak, menurut Bapak resiko seperti apa yang akan didapatkan oleh seorang ASN jika dia tidak menerapkan nilai aneka? Gini ya, dia tidak akan jadi ASN profesional, pastinya malas mungkin diomong sana sini karena kinerjanya kurang baik. Bahkan pemberhentian kerja bisa jadi. Seorang kan sudah memasuki abad 21 sekarang, otomatis seorang ASN harus punya keterampilan abad 21 menerapkan nilai aneka agar bisa jadi ASN milenial yang profesional. Baik, itu tadi seluruh pertanyaan sudah Bapak jawab semua. Terima kasih Bapak atas waktunya. Jadi memang untuk menjadi ASN yang profesional itu harus bisa menerapkan nilai aneka dalam lini kerjanya, terutama ya, punya akuntabilitas, nasionalismenya, kemudian dia beretika, berkomitmen, dan tentunya anti korupsi. Ya, ketambahan juga ini sudah memasuki abad 21, otomatis sudah generasi milenial ya, jadi harus bisa menjadi ASN yang benar-benar profesional. Begitu bisa Pak. Baik, terima kasih Bapak untuk waktunya. Dan semoga saya besok bisa menjadi ASN yang profesional seperti yang diharapkan. Iya, Terima kasih. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi.